Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Cawisan dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kaya yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis Cawisan hari ini untuk edisi 15 April 2022-nya atau bertepatan dengan 13 Ramadan 1443 Hijriah. Dan juga salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa Cawisan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini di dunia kita tidak akan kekal dan di akhirat nantinya akan kekal. Sebagaimana umat Islam meyakini bahwa ada neraka dan juga ada surga, dan tujuan kita sebagai umat Islam yaitu mendapatkan keberkahan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana ciri-ciri orang yang menjadi calon penghuni surga? Telah hadir guru kita yaitu Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz, yang beliau ini selaku guru Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Naufal. Sehat Ustadz, alhamdulillah. Ya? Luar biasa, sehat. Allahu Akbar. Baik Ustadz, dan seperti tema kita juga hari ini ya Ustadz, ini tentang 4 ciri calon penghuni surga. Dan pastinya kami tunggu juga untuk Mang Cek Bice, pemirsa Cawisan yang pengen bergabung di segmen kedua dan juga ketiga KG di 0711 380022. Ustadz Halim, kami persilakan untuk mengisi majelis Cawisan hari ini. Terima kasih Bang Naufal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki fase yang kedua di bulan Ramadan, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan awwaluhu rahmah. Ramadan itu tanggal 1 sampai tanggal 10 mengandung rahmat dari Allah. Apa itu rahmat? Yaitu kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian yang kedua, fase kedua, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang sudah memasuki di fase yang kedua di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar. Kalau kita ngomong masalah kamar-kamar, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, ayah bunda sekalian, tidak seperti kamar-kamar yang ada di rumah kita tentunya. Ya, Bang Naufal ya. Tentunya sangat berbeda, tidak bisa dibandingkan dengan kamar-kamar yang ada di rumah kita. Tidak bisa dibandingkan dengan kamar-kamar di hotel bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, nomor 16 misalnya, tidak sama dengan itu. Jadi yang namanya kenikmatan surgawi ini digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, wala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fil qalbil bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata kepala manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Saking indahnya kenikmatan surgawi ini. Kemudian
salah seorang sahabat Badui kala itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa kamar-kamar yang begitu indah di surga yang luar biasa ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu untuk 4 golongan manusia, kata Rasulullah. Siapa mereka? Yang pertama, liman atabal kalam, bagi mereka yang baik ucapan-ucapannya. Orang yang baik ucapannya, orang yang baik tutur katanya, orang yang lembut tutur sapanya. Ayah bunda, bapak ibu, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah ciri daripada calon-calon penghuni surga yang akan menempati kamar-kamar yang demikian indah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kata-katanya baik, itu walaupun dia kaget tetap baik perkataannya. Walaupun dia dipancing oleh orang lain, tetap baik perkataan-perkataannya. Maka inilah yang kemudian dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, calon penghuni surga itu yang menempati kamar-kamar yang indah. Tidak ada di sana orang-orang yang berkata kotor. Tidak ada di sana orang-orang yang berkata-kata dengan perkataan yang tak senonoh. Tidak ada orang yang mencaci maki, mengadu domba, berkata bohong dan lain sebagainya. Yang pertama, liman atabal kalam, orang yang senantiasa berkata dengan perkataan-perkataan baik. Kalau saya umpamakan seperti ceret, Bapak Ibu sekalian, atau teko berisi air. Teko itu kalau isinya kopi, maka keluar dari mulut teko pasti juga kopi. Kalau isinya susu, maka keluar dari mulut teko pasti juga susu. Maka orang itu kalau hatinya dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan, maka yang keluar dari mulutnya pun baik. Tidak mungkin teko yang berisi kopi keluar dari mulutnya teh atau susu. Pasti kalau di dalamnya susu, keluar juga susu. Kalau di dalamnya kopi, keluar juga kopi. Begitu juga orang yang hatinya baik, yang keluar dari kata-katanya, dari mulutnya pasti juga baik. Inilah calon penghuni surga. Kemudian yang kedua, siapa calon penghuni surga ini? Apa ciri-cirinya? Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, liman at'amat ta'am, bagi mereka yang suka memberi makan kepada orang lain. Terutama Mas Naufal ya, di bulan Ramadan ini kita memberi buka puasa kepada orang yang sedang buka puasa. Orang yang sedang lapar itu luar biasa sekali pahalanya di sisi Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain, man aftara shaiman kana lahu ka ajri shaimin la yankusu dzalika syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan untuk buka puasa untuk orang yang sedang berpuasa tentunya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Maka di bulan Ramadan ini Allah sedang obral pahala, pemirsa sekalian. Maka gunakan ini momentum di bulan Ramadan ini untuk banyak berbagi kepada orang lain. Memberi makan kepada orang lain itu salah satu amal yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kalau kita memberikan makan kepada orang lain tentu memerlukan uang. Uang kita belikan makanan, kemudian makanan kita berikan kepada orang lain. Mungkin duit 5.000 ini sepele bagi kita, kecil nilainya bagi kita. Mungkin uang 10.000 kecil nilainya bagi kita, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian. Tapi uang 5.000 yang kita berikan kepada orang lain, kita sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Uang 10.000 yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, uang dengan nominal yang kecil bagi kita ini, dia akan ngomong. Apa omongan dia? Uang ini. 3 omongan dia. Yang pertama, kata uang yang kita sedekahkan ini,
kuntu qalilan fakaththirhu. Saya tadinya sedikit, tapi setelah engkau belanjakan di jalan Allah, engkau sedekahkan saya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk janda-janda miskin, untuk masjid, untuk musalla, untuk rumah tahfidz, untuk pondok pesantren misalnya kita sedekah di sana, maka uang ini ngomong, saya tadinya sedikit, setelah engkau sedekahkan di jalan Allah, saya menjadi banyak. Subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uang ini ngomong, kuntu faniyan faabqaitu, kata dia. Saya tadinya akan sirna. Nah, akan ini lenyap. menariknya sirnah Cak Mano nian ini. Iya, Jadi Mang Cek BC ini semakin penasaran ini. Kira-kira Cak Mano duit itu bekato. Tadi sudah dikato ke Siko ya bahwa duit itu akan berlipat ganda. Subhanallah. Subhanallah, itu salah sikonya. Dan juga pastinya kita tunggu kira-kira duit ini bekato apa lagi tentang sedekah yang telah diberikan itu. Jadi untuk Mang Cek BC, pemirsa Cawisan yang masih pengen bergabung bersama kami, silakan diaturi di 0711 38 0022. Tetap bersama kami di Cawisan. Terima kasih Mang Cek Bicek, masih di Cawisan ceramah tausiah agama Islam, masih bersama Ustadz Halim tentang tema kita hari ini, yaitu 4 ciri calon penghuni surga. Tadi sudah disebutkan juga oleh Ustadz Halim tentang ciri-cirinya, yaitu yang pertama orang yang selalu berkata baik, dan yang kedua orang yang memberi makan kepada orang lain, dan sudah diumpamakan juga sebagai duit Ustadz ya. Iya, salah sikonya duit 5.000 tadi yang berkata ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan. Betul. Bisa dilanjut Ustadz, Cak mana ceritanya? Para pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duit yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia bakal berkata. Perkataan duit yang kedua yang disebutkan oleh ulama kita, yaitu kuntu faniyan faabqaitu. Aku tadinya bakal sirna, bakal hilang, bakal lenyap, bakal habis. Tapi ketika engkau sedekahkan aku, maka aku menjadi kekal adanya. Jadi duit yang 5.000 ini, ketika kita belikan pempek, mungkin cuma dapat 5 biji. Kita belikan pempek, mungkin dapat 10 biji kalau dia 10.000. Kita belikan tekwan, kita belikan model, mungkin dapat semangkok, dapat sepiring cuman. Kemudian kita makan, kemudian jadi kotoran dia. Tetapi ketika duit 5.000, duit 10.000 yang nominalnya kecil ini kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak jadi sirna, dia akan kekal abadi. Dan dapat kita petik amal ini di dalam kubur kita, bahkan nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Maka sejatinya duit kita yang sesungguhnya, harta kita yang sungguhnya, Bang Naufal, adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita simpan-simpan di rekening bank, yang kita simpan di dompet, yang kita mungkin simpan di berangkas rumah, itu sejatinya bukan milik kita. Bisa jadi kita besok meninggal dunia, duit ini kemudian jadi rebutan ahli waris kita, jadi rebutan anak istri kita. Itu yang kedua yang dikatakan oleh duit ini. Kemudian yang ketiga yang dikatakan oleh uang yang kita sedekahkan ini, kuntu hafiztani fahafiztuka, kata dia. Saya ketika belum engkau sedekahkan, kau yang menjaga saya. Tetapi ketika engkau sudah sedekahkan saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gantian saya yang akan menjaga dirimu. Subhanallah. Ini kata-kata duit ini. Maka ketika duit ini belum kita sedekahkan, duit masih di dalam kantong kita, masih di dalam dompet kita, kita jaga ini dompet jangan sampai hilang. Kita jaga ini duit kemudian kita masukkan dalam saku celana, jangan sampai dia hilang. Kita jaga duit ini dengan dimasukkan dalam rekening bank, jangan sampai kemudian dia hilang. Kemudian ada yang menyimpan duit di bawah kasur, di bawah bantal, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya untuk menjaga duit agar dia tidak hilang. Kemudian setelah dia sedekahkan, kita sedekahkan duit ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka duit ini akan bilang, maka ketika engkau sedekahkan aku di jalan Allah, gantian aku yang akan menjagamu.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di zaman Nabi Isa alaihi salam, di mana ada seorang pencari kayu bakar di hutan. Dikatakan oleh Nabi Isa ini kepada pengikutnya bahwasanya pencari kayu bakar itu bakal mati hari ini juga. Apa yang terjadi kemudian? Ditunggu pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari, itu mencari kayu bakar tidak juga mati. Keesokan harinya dia masih hidup. Apa yang terjadi ternyata? Ketika hari itu Nabi Isa bilang bahwasanya ini pencari kayu bakar bakal mati hari itu, dia keluar dari rumahnya seperti biasa, dia hendak mencari kayu bakar di hutan. Dia membawa keranjang yang dia gunakan biasa untuk menaruh kayu bakar yang dia cari itu. Kemudian keluar rumah dia membawa 2 potong roti untuk makan pagi dan makan siangnya, dan bawa sekedarnya air putih untuk melepas dahaga dia. Dia keluar dari rumah, kemudian di pertengahan jalan, ini pencari kayu bakar bertemu dengan seorang pengemis tua, renta dan lemah badannya. Pengemis ini ngomong, "Wahai Kisana, tolong saya, bantu saya Kisana. Mungkin kau punya uang sedikit, berikan kepada saya untuk membeli makanan." "Wahai bapak tua, kalau bapak ingin uang, saya tidak punya uang. Saya belum dapat hasil apa-apa hari ini. Tapi kalau bapak ingin makanan, saya punya sedikit makanan. Mari kita makan bersama-sama. Untuk bapak 1 buah potong roti, untuk saya 1 potong roti. Mari kita makan sama-sama." Setelah makan mereka minum sama-sama. Selesai makan, kemudian pengemis ini pulang, pergi, kemudian ini pencari kayu bakar melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke hutan, Bang Naufal. Sampai di sana, dia mencari kayu bakar yang kering, ditaruh di dalam keranjangnya, selesai sudah penuh, ternyata di bawah keranjang itu ada seekor ular yang menyelinap. Ular hitam yang sangat berbisa. Ini ular yang akan mematuk dirinya. Sampai kemudian dia jual ini kayu, ular ini tak bergerak sama sekali. Kemudian sampai malam, kemudian keesokan harinya dilihat oleh Nabi Isa dan pengikutnya, ular ini sudah mati. Padahal ular inilah yang sedianya akan mematuk ini pencari kayu dan akan menyebabkan kematiannya. Tapi karena sedekah yang dia berikan, Allah tidak mengizinkan ular ini untuk membunuh si pencari kayu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu tadfa'ul bala." Sedekah itu dapat menolak bala bencana dari diri kita. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di bulan Ramadan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan bakal jadi kotoran pada akhirnya. Apa yang kita pakai bakal jadi usang pada akhirnya. Tapi apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, Bang Naufal, perkara yang ketiga atau golongan yang ketiga, ciri daripada calon-calon penghuni surga yang akan menempati kamar-kamar yang demikian istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu liman shalla bil laili wan nasu niyam. Bagi orang-orang yang mau menyisihkan waktu malamnya, dia sanggup untuk bangun di waktu malam, di sepertiga malam yang terakhir, atau mereka yang qiyamul lail di bulan Ramadan ini, malam hari bangun dia salat tarawih bersama-sama dengan imam, salat witir dilanjutkan bersama-sama dengan imam. Yang biasa nonton sinetron Ikatan Cinta, sinetronnya kemudian diletakkan dulu, dikesampingkan dulu sinetronnya, Andinnya dikesampingkan, Aldebarannya dikesampingkan, dia senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih tidak pernah absen pada malam hari. Ini orang yang akan mendapatkan kamar-kamar yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun di waktu malam berat, para pemirsa sekalian. Hanya bagi orang-orang yang hatinya lembut, hanya bagi orang-orang yang hatinya bersih, yang dapat bangun di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau cuaca dingin, Mas. Nah, itu dia. Subhanallah. Baik Ustadz, jadi ini
sangat menarik nih, apalagi tentang yang ketiga ini, orang yang sholat di malam hari ketika orang lainnya tertidur. Betul. Nah, ini melatih diri kita juga Ustadz. Ini kan salah sikok bentuk iman dan takwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik juga dilakukan. Ini salah sikoknya sholat ini. Betul. Ini membiasakan sholat malam, melatih diri kita untuk beribadah. Ini biar kiat kita nih cak mana Ustadz? Masya Allah. Bagus pertanyaan Bang Naufal tadi. Bagaimana kiat kita untuk mudah bangun malam? Para pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bangun malam ini tidak bisa serta-merta kita lakukan dengan mudah. Harus dilatih dengan sungguh-sungguh. Sekali kita berat pasti, tapi kalau dilatih dengan sungguh-sungguh dia akan menjadi ringan. Kemudian yang kedua, terutama kita jangan tidur terlalu larut malam. Jadi tidurnya itu jam-jam 9, jam 8, ya, jam 10 lah paling lama, paling lambat tidurnya itu. Kalau orang itu tidurnya tidak terlalu malam, jam 1 ke atas atau jam 12 ke atas, insya Allah dia akan mudah untuk bangun malam. Maka kata Rasulullah SAW, Rasul dan sahabat-sahabatnya itu sehabis waktu Isya mereka tidak ngobrol. Maksudnya apa? Habis Isya, mereka itu kalau tidak ada digunakan untuk salat, maka mereka gunakan untuk tidur. Lebih cepat daripada biasanya. Kenapa? Karena mengejar nantinya waktu malam mereka bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir. Mudah untuk bangun tahajud kalau kita tidurnya lebih dulu, lebih cepat. Tapi kalau orang tidurnya itu kemudian suka diulur-ulur waktunya karena main TikTok, main Facebook dan lain sebagainya, maka itu kemudian yang terjadi tidurnya lambat. Jam 12 baru tidur, jam 1 baru tidur, maka akan mengurangi ini semangat untuk bangun malamnya. Dan itu salah sikok kiatnya bagaimana membiasakan diri kita untuk bangun di sepertiga malam. Betul. Insya Allah itu adalah sikok ilmunya juga, kiatnya juga bagaimana diri kita bisa membiasakan diri untuk sholat tahajud ataupun sholat malam. Baik, pemirsa Cawisan dimanapun kamu berada, kami aturi untuk Mang Cek Bicek yang pengen bergabung bersama kami di telepon interaktif di 0711 38 0022. Setelah yang sikok ini tetap di Cawisan. Terima kasih pemirsa Cawisan, masih berjumpa dengan Nopal dan juga Ustadz kita hari ini yaitu Ustadz Halim tentang tema kita 4 ciri calon penghuni surga. Dan kami atur untuk pemirsa Cawisan yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022 karena tema kita ini menarik Nian. Tadi sudah sempat disebutkan oleh Ustadz Halim juga tentang 3 wong yang menjadi calon penghuni surga. Salah sikonya orang yang berkata baik, orang yang memberi makan kepada orang lain, dan juga orang yang sholat di malam hari ketika orang-orang lainnya pada tertidur. Baik. Dan ini menarik tentang orang yang berkata baik nih, Ustadz. Kita agak mengulang sedikit. Kita kan pastinya punya adab. Orang-orang yang berkata baik itu katanya mungkin lemah lembut seperti itu. Nah, tetapi ketika kita berinteraksi, kita ngobrol, seperti apa adabnya seharusnya? Baik, terima kasih Bang Naufal atas pertanyaannya yang bagus sekali. Para pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain itu terutama menginginkan kepada kita adalah untuk didengarkan. Apa yang mereka obrolkan itu, apa yang mereka sampaikan kepada kita, orang tentu kepingin sekali didengarkan. Maka orang itu akan lebih suka dengan orang yang pandai mendengar daripada orang yang pandai bicara. Coba, ini menjadi orang yang dirindukan oleh orang lain, yaitu orang yang pandai mendengar. Jadi curhatan orang lain, pembicaraan orang lain, kita itu memposisikan diri sebagai orang yang orang yang sangat-sangat antusias dengan omongan orang lain itu. Kita dengarkan omongan orang lain. Kalau dia sudah ngomongnya tuntas, baru kemudian kita timpali. Kalau sudah curhatnya selesai, baru kemudian kita berikan solusi kepadanya. Itu yang paling baik. Kemudian jangan pernah memotong omongan orang lain. Kalau orang lain belum selesai ngomong, jangan pernah dipotong omongan ini. Ini salah satu adab berbicara dengan orang lain.
Ya. Jadi condongkan badan kita kepadanya ketika dia sedang berbicara dengan kita. Ini salah satu adab berbicara dengan orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut," kata Rasulullah. Apabila kalian adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, hendaklah berkata baik, atau kalau tidak berkata baik, tidak bisa berkata-kata dengan perkataan baik, hendaklah diam. Karena ini berkaitan dengan puasa kita. Orang yang berpuasa itu tidak hanya berpuasa dari tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan seksual di siang hari bulan Ramadan, Bang Naufal. Tetapi lebih daripada itu, orang yang berpuasa dituntut untuk menjaga seluruh anggota tubuhnya, menjaga seluruh lubang-lubang di tubuhnya ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama lubang yang paling besar. Apa lubang yang paling besar? Yaitu mulut kita ini. Semakin besar lubang di tubuh kita, semakin besar pula peluang dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kaum wanita itu kalau dia menangis yang ditutupi mulutnya. Mulutnya yang ditutupi. Karena potensi terbesar untuk bermaksiat dari mulutnya. Tapi kemudian laki-laki kita lihat, kalau dia nangis yang ditutupi matanya. Kenapa yang ditutupi matanya? Karena potensi terbesar maksiat laki-laki berasal dari kedua matanya. Para bapak, para ibu, para pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini potensi daripada mulut kita ini banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul apa yang ditanyakan Bang Naufal tadi, orang yang menjaga lidahnya, orang yang menjaga perkataannya, selalu berkata-kata dengan sopan santun, berkata dengan lemah lembut, berkata-kata dengan perkataan baik, maka dia pantas untuk masuk dalam syurga Allah dengan kamar-kamar yang demikian luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa menuntun kita untuk berkata yang baik. Kemudian jangan berbohong. Salah satu perbuatan yang membuat puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya hilang di sisi Allah, yaitu al-kadzib, berbohong. Dalam bentuk apapun berbohong, yang merugikan orang lain tentunya, berbohong ini. Kemudian yang kedua, yang dapat membatalkan pahala puasa kita, al-ghibah, menggunjing orang lain. Aku ngomongi Bang Naufal. Saya ngomongin Bang Naufal kepada temannya, misalnya kan, Bang Naufal itu begini, begitu. Kalau dia dengar omongan saya, Bang Naufal dengar, pasti dia tidak suka, pasti dia benci. Ini yang dinamakan ghibah. Padahal sebenarnya memang seperti itu keadaannya. Apalagi kalau memang dia tidak pernah melakukan hal itu, kita kemudian omongkan perkara itu yang dinamakan fitnah. Ini al-ghibah, menggunjing orang lain. Jauh-jauhi hal ini ketika kita sedang berpuasa. Baik, dan kita terima penelpon di sore hari ini, Ustadz Halim. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Jai di Batangerang. Oke, silakan Pak Jai pertanyaannya. Nanya kamu Ustaz, kalau doa kunut itu ngapalah galak diberhenti sebentar. Nah, Oke. itu keduanya, seandainya kalau kita kesiangan, apa yang nak kita lanjutkan sholat subuh, apa yang kita berbuat? Diulangi lagi. Oke. Diulangi yang kedua. Yang kedua tadi kalau misalkan sholat. Ya. Baik, terima kasih Pak Jai telah bergabung. Baik, jadi Pak Jai sudah bergabung bersama kita. Yang pertama tadi tentang ininya apa? Doa kunut. Doa kunut. Dan yang kedua ini kalau misalnya kebangunan siang, nak sholat subuhnya, cak mano, apa yang dilakukan? Baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Jai di Sematang Borang tadi ya. Sematang Borang. Pertanyaannya sangat bagus sekali Pak Jai. Jadi saya jawab langsung pertanyaan dari Pak Jai. Yang pertama pertanyaannya, kenapa ketika kita sholat subuh ada doa kunut itu, kemudian ada berhenti sebentar. Ada jedanya. Ada jedanya.
Ada yang dibaca jahar, ada yang dibaca sir. Ya. Yang dibaca jahar itu bagaimana? Yang dibaca sir bagaimana, Ustaz? Ketika mulai kita doa kunut, Pak Jai, Allahumma hdina. Kalau kita bareng-bareng, salatnya berjamaah di masjid, di musalla. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini doa. Doa untuk kita dan untuk seluruh jamaah yang mengikuti imam. Ini, ya, maka dijaharkan ini doa ini. Kemudian yang kedua, setelah kalimat itu yaitu setelah itu kalimatnya adalah wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Itu doa untuk kita dewek. Jadi kita doa untuk kita dewek, jadi tidak perlu dijaharkan. Jadi itulah jeda maksud Pak Jai yang di Sematang Borang tadi, seakan-akan berhenti imam, tidak membaca apa-apa. Padahal itu membaca, imamnya tetap membaca, makmum tetap membaca sendiri-sendiri. Jadi dengan kalimat sir saja, dengan kalimat yang pelan, tidak harus dijaharkan atau dikeraskan suaranya. Seperti itu Pak Jai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bangun subuhnya kesiangan bagaimana Ustadz? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, menggelitik ini pertanyaannya. Tentunya mungkin saja Pak Jai kecapean mungkin, ya, karena lembur di waktu malam, kerjanya sampai malam, kemudian tidur kebablasan tidurnya. Kebablasan sampai lewat waktu subuh. Jam 6 bangunnya, jam setengah 6 masih boleh itu salat. Kemudian jam 6 kita masih boleh salat, ya, salat subuh itu Pak Jai. Kalau memang kita ketiduran, bangun-bangun kemudian jam 6, boleh langsung ambil wudhu, kemudian laksanakan salat subuh itu Pak Jai. Jangan sampai tidak laksanakan salat subuh. Kalau kita sudah jam setengah 8 bangunnya, itu sudah masuk waktu duha tentunya. Ini potensi sholat subuhnya dijamak dengan sholat duha tentunya, ya. Jadi tidak ada sholat subuh dijamak dengan sholat duha tentunya Pak Jai, ya. Jadi sholat subuh usahakan Pak Jai jangan telat, karena sholat subuh itu waktu rentangnya cuma sebentar saja, durasinya cuma sebentar. Azan subuh sekarang jam 4 lewat 50 atau 45 menit, iya, Bang Naufal, ya? betul. 40 menit. Itu sampai jam 6, waktu terbitnya matahari, kita sudah tidak boleh lagi sholat subuh. Sudah habis waktu subuh itu. Orang yang sholat subuhnya senantiasa berjamaah di masjid, wa huwa fi zimmatillah, kata Rasulullah. Orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka dia di bawah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat subuh berjamaah luar biasa pahalanya Pak Jai, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang subuh berjamaah bagaikan dia salat semalam suntuk, subhanallah. Orang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, subhanallah. Maka Pak Jai, saya himbau kepada kita semuanya, saya pribadi juga, mari kita kencangkan ikat pinggang kita selama bulan Ramadan ini dan bulan-bulan selain bulan Ramadan untuk senantiasa sholat subuh tepat pada waktunya. Insya Allah, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita dan kasih sayangnya kepada kita, kepada orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Maka inilah orang yang akan diberkahi umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sholat subuh berjamaah. Baik, InsyaAllah. subhanallah, itulah kebesaran Allah juga di mana memuliakan sholat subuh salah sikoknya. Dan juga pemirsa Cawisan masih kami aturi karena masih ada sikok segmen lagi. Jadi kami diaturi di 0711 38 0022 dengan tema kita hari ini yaitu 4 ciri calon penghuni surga. Tetap bersama kami.
Terima kasih, Mang Cek Bicek masih setia di Cawisan. Hari ini ceramah tausiah agama Islam tentang tema kita hari ini, yaitu 4 ciri calon penghuni surga. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Halim, ada 4 poinnya, yaitu orang yang berkata baik, orang yang memberi makan kepada orang lain, dan yang ketiganya adalah orang yang sholat di malam hari ketika orang lainnya pada tertidur, dan yang keempat ini tadi sudah disempatkan sedikit, kata-katanya orang yang membiasakan puasa. Ini cak mana, Ustadz? Baik, terima kasih Bang Naufal. Saya teruskan. Yang keempat, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, salah satu ciri orang yang akan menempati kamar-kamar yang demikian indah nanti, yang demikian istimewa di surga Allah, yang bak istana raja, yang lebih daripada istana raja tentunya, yaitu yang keempat, wa adamas siyam, orang yang mendawamkan, yang membiasakan berpuasa. Puasa apa Ustaz? Puasa apa saja? Puasa Senin Kemiskah itu? Puasa Dawudkah itu? Puasa Ayyamul Bid'ikah itu? Puasa Ayyamul Bid'ah itu apa? Puasa tanggal 13, 14, 15, hari-hari terang. Pada penanggalan Hijriyah tentunya. Itu sunnah Rasulullah SAW juga. Terutama lagi orang yang mendawamkan puasa Ramadan. Puasanya tidak pernah absen kecuali karena uzur tentunya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, wahtisaban, dengan penuh perhitungan terhadap puasanya. Artinya dia mengetahui apa yang boleh, apa yang dilarang pada saat puasa, maka orang seperti inilah ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang sudah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang menjadi pertanyaan kita para pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa semacam mana sih yang kemudian puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa yang mempuasakan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual dengan istri maupun suami sah kita di siang hari bulan Ramadan, tentu banyak orang yang bisa. Tapi kalau menjaga mulut untuk tidak berdusta, menjaga telinga untuk tidak mendengar perkataan kotor, kemudian menjaga langkah kaki untuk ke tempat maksiat, menjaga tangan untuk tidak menganiaya orang lain, menjaga hati bahkan untuk tidak iri dengki kepada milik orang lain, ini luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Kita hanya dapat lapar, hanya dapat haus saja waktu puasa, tapi tidak dapat pahalanya. Apa itu? Yang pertama, al-kadzib, hindarkan kata-kata bohong. Kata-kata dusta, itu hindari, supaya pahala puasa kita tetap kita dapatkan. Kemudian yang kedua, yang tadi sudah saya sampaikan, al-ghibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu an-namimah, mengadu domba orang lain. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah sabdanya, bahwasanya Rasulullah ketika itu lewat di sebuah pekuburan. Ketika lewat di sebuah pekuburan itu, Rasulullah bersama sahabat itu, Rasul mendengar ada 2 penghuni kubur yang sedang disiksa di dalam kuburnya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka disiksa ini bukan karena perkara yang besar, dosa yang besar, tapi karena 2 sebab. Yang pertama karena tidak bersih dalam istinja ketika kencing. Dan yang kedua karena namimah ini tadi, karena mengadu domba. Maka Rasulullah mengambil 1 pelepah kurma yang masih basah, kemudian Rasulullah koyakkan menjadi 2 ini pelepah kurma, 1 pelepah kurma ditancapkan di kuburan si A, 1 pelepah kurma ditancapkan di kuburan si B. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, la'allallaha yukhaffifu azabahuma malam yaibas, kata Rasulullah. Mudah-mudahan dengan pelepah kurma yang masih basah ini, yang saya tancapkan di kuburan tiap kubur ini, kata Rasulullah, 2 orang ini, mudah-mudahan Allah meringankan azab yang mereka terima.
Subhanallah, namimah, para pemirsa radhiyallahu an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat menyebabkan azab kubur yang pedih nanti ketika kita meninggal dunia. Maka jauhkan diri kita dari namimah, mengadu domba satu sama lain. Kemudian yang keempat yang dapat menyebabkan pahala puasa kita hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal yamin wal ghamus, artinya sumpah palsu. Kita di pengadilan misalnya menjadi saksi, maka tidak boleh kita sumpah palsu. Di bawah Al-Quran kita disumpah, tapi sumpah kita sumpah palsu. Ini sangat-sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim yang baik berkata-kata dengan perkataan yang baik, dia tidak pernah bersumpah palsu untuk menjatuhkan orang lain terutama. Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan mata tadi. Laki-laki ini kekalahannya dengan mata. Kadangkala mau dia ustadz, mau dia bukan ustadz, mau dia kiai, maupun dia orang biasa, mau dia tua, mau dia muda, kalau sudah lihat perempuan cantik kadangkala, apalagi jalan-jalan di mall. Apalagi jalan-jalan di mall. Nah, Bang, subhanallah, banyak perempuan-perempuan yang berbusana minim, banyak perempuan-perempuan cantik di sana. Kita melihat dengan nafsu syahwat. Yang kelima, an-nadharu bisyahwat, orang yang memandang dengan nafsu syahwat, maka ini yang dapat membatalkan pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buko kaget, dia cuma dapat lapar, cuma dapat haus baik, tapi pahalanya hilang, musnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak menginginkan itu. baik. Dan juga ini menjadi pertanyaan terakhir juga setelah itu dilanjutkan dengan kesimpulan Ustadz. Jadi itu tadi kan ada 5 poin bahwa puasanya bakalan tidak berpahala. Betul. Jadi cuma nahan lapar dan haus baik itu. Apakah perlu untuk membayar fidyah masih tetap? Iya, Bang Naufal, pertanyaan bagus sekali. Apakah orang yang kemudian berpuasa semacam ini, kemudian tak dapat pahala dari puasanya, sebagaimana sabda Rasulullah, rubba sha'imin, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, Bang, tetapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala. Apakah kemudian setelah Ramadan dia wajib untuk membayar fidyah? Atau dia wajib untuk membayar di hari-hari lain setelah Ramadan? Tidak perlu, ya. Karena ini hal yang menyangkut pahala. Pahala hanya Allah yang tahu. Baik. Tapi sejatinya dia sudah berpuasa dengan sungguh-sungguh. Dia berpuasa tidak makan tentunya, tidak minum tentunya, tidak berhubungan seksual dengan istri maupun suaminya di siang hari bulan Ramadan. Ini tentunya dari kasat mata puasanya sudah betul. Dan tapi, juga sah. iya, Tapi pahalanya tidak ada. pahalanya tidak ada. Baik, dan mungkin sedikit kesimpulan Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu 4 ciri calon penghuni surga. Kami persilahkan. Baik. Para pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada tausiah ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita bahwasanya nanti Allah akan persiapkan untuk orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamar-kamar yang luar biasa, kamar-kamar yang indah luar biasa, yang tak pernah terlihat oleh mata, yang tak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terbersit dalam hati setiap manusia di dalam surga itu. Untuk siapa itu? Rasulullah mengatakan yang pertama untuk orang yang senantiasa berkata dengan perkataan baik, perkataannya lemah lembut, menenteramkan hati orang lain, tidak suka mengadu domba, merekatkan bukan mencerai-beraikan. Kemudian yang kedua yaitu orang yang suka berbagi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga siapa? Yaitu orang yang suka bangun di waktu malam. Di sepertiga malam yang terakhir, dia menyisihkan waktu tidurnya, mengesampingkan tidurnya yang nyenyak, di atas kasurnya yang empuk, di dalam kamarnya yang mungkin mewah, dalam kamarnya yang sangat nyaman dan ber-AC. Dia kemudian bangun di waktu malam untuk bertahajud,
untuk bermunajat kepada Allah, untuk mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang inilah yang akan dipersiapkan oleh Allah kamar-kamar yang indah di surga Allah yang luar biasa. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang membiasakan puasa. Puasa bulan Ramadan terutama, dia akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pintu di surga nanti yang akan memanggil orang-orang yang suka berpuasa. Pintu apa itu, Ustaz? Yaitu pintu Babur Rayyan, pintu Rayyan, di mana dia akan memanggil orang-orang yang membiasakan puasa di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid'i, puasa Daud dan lain sebagainya. Orang yang suka menyisihkan waktunya, orang yang mengorbankan makan minumnya, mengorbankan kesenangannya yang halal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Orang semacam inilah yang pantas mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu itqum minan nar, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini atau 2022 ini jadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Umpamakan saja ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau ini kita lakukan, maka Ramadan kali ini kita berpuasa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita qiyamul lail dengan bersungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersih, suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Dan terutama lagi kita akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Subhanallah. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi golongan orang-orang penghuni surga, amin, ya rabbal alamin. Baik, tidak terasa Ustadz, kita sudah di penghujung program Cawisan hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz selaku guru Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus yang telah mengisi majelis Cawisan hari ini. Semoga keberkahan dan pahala selalu melimpahi kita dan juga selalu kebaikan menyertai pemirsa Cawisan hari ini. Dan tidak terasa pastinya untuk Mang Cek Bicek sesaat lagi, kurang lebih 2 jam lagi kita menunggu waktu berbuka puasa. Siap ke kira-kira berbukaannya apa hari ini? Tapi jangan lupa beribadah sholat zuhur, asar sesaat lagi. Betul. Ataupun yang pastinya yang pengen berjalan-jalan keluar nyari takjil, nah silakan baik. Tapi jangan lupa selalu saksikan Cawisan di setiap hari Jumatnya dari jam 3 sampai jam 4. Dan akhir kata aku Mang Cek Nopal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu, seperti yang diwahyukan. Menuntut ilmu satu kewajiban, ilmu menjadi penyuluh jalan. Dengan ilmu dapat kemuliaan, ilmu memajukan